Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita akan membahas soal penentuan lokasi dengan menggunakan metode cost volume analysis. Jadi ceritanya kita akan mendirikan sebuah pabrik baru. Nah, tapi kita bingung nih, kita mendirikan pabrik baru tersebut di lokasi yang mana gitu ya, di mana. Nah, ceritanya pada kasus ini ada 4 pilihan lokasi. Ada lokasi A, B, C, dan D gitu ya. Nah, kita juga sudah diinformasikan tentang biaya tetap per tahun dari masing-masing lokasi ini dan biaya variabel per unit dari masing-masing lokasi ini, gitu ya. Nah, sekarang kita diminta untuk memilih, sebaiknya kita memilih pabrik kita didirikan di lokasi yang mana, A, B, C, atau D. Nah, ini pertanyaannya. Lokasi mana yang sebaiknya menjadi alternatif pilihan. Nah, terus ada catatan lagi dari soalnya. Jika volume produksi yang direncanakan sebesar 10.000 hingga 20.000 unit gitu. Jadi ceritanya di pabrik tersebut kita ingin memproduksi barang sebanyak 10.000 hingga 20.000 unit saja. Maka sebaiknya kita pilih yang mana ya? A atau B atau C atau D gitu. Nah, karena ini konteksnya biaya teman-teman, maka yang akan kita pilih adalah lokasi dengan biaya yang paling rendah, biaya minimum. Karena konteksnya biaya gitu ya, kan kita sebagai pengusaha ingin memproduksi sesuatu dengan biaya serendah mungkin gitu ya, gitu. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan total cost atau TC ya dari masing-masing lokasi ini, di mana si total cost itu adalah rumusnya biaya tetap per tahun ditambah biaya variabel dikalikan dengan unit jumlah total unit yang kita produksi gitu teman-teman. Oke, nah cara selanjutnya adalah kita memasukkan nilai Q ini, batasan range ini ya, kan Q-nya itu hanya 10.000 sampai 20.000. Nah, ini kan kita masukkan ke masing-masing persamaan total cost dari lokasi ini. Kita langsung ya. Oke. Di sini kita tuliskan persamaan untuk masing-masing lokasi ya, persamaan total cost untuk masing-masing lokasi. Nah, pertama adalah total cost untuk lokasi A. Di sini kita lihat total cost itu adalah biaya tetap ditambah biaya variabel dikali volume Q, kuantitas ya, kuantitas atau jumlah barang yang diproduksi. Gitu. Maka total cost-nya adalah 120 juta ditambah 5.000 dikalikan dengan Q, kuantitas. Oke. Sekarang kita tulis dulu ya persamaannya di sini biar gampang hitungnya. Total cost A adalah di sini 120 juta ditambah 5.000 dikali kuantitas. Itu ya. Oke, sekarang untuk total cost B juga sama, kita tulis persamaannya di sini ada dari soal ya, 140 juta ditambah 4.000 dikali Q. Oke, total cost B adalah 140 juta ditambah 4.000 dikali Q. Lalu untuk total cost C, di sini kita lihat total cost C-nya adalah 160 juta ditambah 5.000 Q. Oke. 160 juta ditambah 5.000 Q. Lalu untuk yang lokasi D, persamaan total cost-nya adalah 130 juta ditambah 3.000 dikali Q. 130 juta ditambah 3.000 Q. Oke, nah ini sekarang kita sudah mendapatkan persamaan total cost untuk masing-masing lokasi ya, lokasi A, lokasi B, lokasi C, dan lokasi D. Nah, karena sesuai dengan catatan di soal bahwa jumlah produk yang akan kita hasilkan itu volumenya adalah antara 10.000 hingga 20.000 unit, maka kita akan masukkan nilai Q ini nih, masing-masing Q ini dengan angka 10.000 dan 20.000 unit. Oke. Nah, untuk yang pertama dulu ya, kita untuk yang lokasi A dulu.
lokasi A kita akan mencari total cost jika misalnya kita menghasilkan barang sejumlah kuantitinya itu adalah 10.000. Oke. Kalau misalnya Q-nya adalah 10.000, maka total cost di lokasi A itu berapa? Kita masukkan ya ke dalam rumus persamaan total cost untuk lokasi A. Dikali 10.000. Nah ini. Maka hasilnya adalah 170.000. Jadi total cost untuk lokasi A jika dia memproduksi dengan kuantiti 10.000, hasilnya adalah 170.000. Sekarang kita akan menghitung total cost jika kuantitinya adalah 20.000. Oke, kita masukkan lagi ke dalam persamaan ya. Total cost A ditambah 5.000 dikali 20.000. Maka ini 220.000. Oke, sekarang kita masukkan, kita cari untuk yang lokasi B ya teman-teman. Lokasi B sama untuk range-nya 10.000 dan 20.000. Berarti pertama kita menghitung total cost jika kuantitinya adalah 10.000. Kita pakai persamaan yang 140 juta ini, 140 juta ditambah 4.000 dikali kuantitinya yang 10.000 dulu ya. Maka hasilnya adalah 180 juta. Oke, sekarang kita ngitung jika kuantitinya adalah 20.000. Kita pakai rumus ini ya, persamaan yang lokasi B. 140 juta ditambah 4.000 dikali Q-nya adalah 20.000. Hasilnya 220 juta. Oke, sekarang kita akan mencari untuk yang lokasi C. Total cost jika kita menggunakan atau menghasilkan Q-nya 10.000 dan 20.000. Oke, Q-nya 10 untuk lokasi C, maka total cost-nya adalah kita pakai persamaan yang lokasi C ya tentunya. 160 juta ditambah 5.000 dikali Q. Q-nya yang 10.000 dulu. Maka total cost C-nya adalah 210 juta. Sekarang kalau misalnya kita pakai Q-nya yang 20.000, maka total cost di area C atau lokasi C adalah 160 juta ditambah 5.000 dikali 20.000 Q-nya ya. Hasilnya 260 juta. Oke, dan terakhir untuk lokasi D kita cari ya. Kalau misalnya Q-nya 10.000 dulu, maka kita pakai persamaan yang lokasi D. Total cost D 130 juta ditambah 3.000 dikali Q-nya yang 10.000 dulu. Maka hasilnya adalah 160 juta. Oke, sekarang yang Q-nya 20.000, maka total cost di daerah D adalah 130 juta ditambah 3.000 dikali Q-nya yang 20.000 adalah 190 juta. Oke, nah dari sini teman-teman kita sudah mendapatkan angka ya, total cost untuk masing-masing lokasi. Lokasi A, jika kita memproduksi sejumlah 10.000 hingga 20.000, lalu total cost lokasi B, jika kita memproduksi sejumlah 10.000 dan sejumlah 20.000 kuantitasnya ya, maka kita peroleh total costnya ini. Dan ini untuk lokasi D, ini untuk lokasi C, ini untuk lokasi D. Nah, dari sini kita bandingkan teman-teman mana yang paling rendah gitu, karena kita mencari lokasi dengan total biaya yang paling rendah. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan untuk yang Q10 ya, Q10 dari masing-masing lokasi. Q-nya 10, untuk A 170 juta, untuk B 180, untuk C 210 juta, dan untuk D 160 juta. Ini yang paling rendah. Oke, sekarang kalau misalnya Q-nya 20.000, kita bandingkan Q20 dari masing-masing lokasi ya teman-teman. Q20 untuk A 220 juta, untuk B 220 juta, untuk C
260 juta, untuk D 190 juta, yang terkecil ini. Oke, jadi kita bisa lihat teman-teman, lokasi D itu menghasilkan total cost yang terkecil untuk range 10.000 hingga 20.000 unit kuantitinya. Maka sebaiknya kita memilih lokasi D. Gitu, teman-teman. Oke, nah hal ini teman-teman bisa kita buktikan jika kita memplotkan garis dari lokasi A, B, C, dan D ini pada diagram ini ya, diagram ini nih, apa namanya ini? Ini ya, bila kita memplotkan di sini maka kelihatan tuh bahwa si lokasi D itu memang yang paling rendah biayanya. Nah, untuk membuktikannya ini, kalau pengen membuktikan ya, kalau misalnya penasaran, yuk kita tulis lagi di sini. Misalnya kita tulis ini untuk plotting ya, plotting di diagram yang tadi. Oke, kita plotting. Pertama, ini sudah saya tulis untuk persamaan total cost yang lokasi A. Nah, untuk plottingnya itu kita lihat di sini teman-teman, ini sumbu X-nya itu adalah quantity, lalu sumbu Y-nya itu adalah total cost. Gitu. Jadi nanti titiknya itu berupa quantity, total cost. Gitu ya. Titiknya adalah quantity, total cost. Tuh. Oke, nah sekarang kita untuk garis A dulu. Garis A itu misalkan nih, kita misalkan ya, maaf kalau nggak kelihatan, misalkan kita dari yang total costnya 0 dulu ya, misalkan total costnya itu kita nolin, maka kita akan mendapatkan Q-nya berapa. Yuk kita pakai persamaan yang A ya, 120 juta ditambah 5.000 Q sama dengan total costnya ceritanya 0. Oke, maka kita akan memperoleh ini ya, secara matematis saja si 120 jutanya kita pindah ruas gitu, jadi minus 120 juta, nolnya gini. Oke, maka kita peroleh Q-nya adalah minus 120 juta dibagi 5.000, maka kita peroleh Q-nya sebesar minus 24.000. Oke, jadi titik pertama untuk garis A itu adalah Q-nya tadi berapa? Minus 24.000 ya. Jika total cost-nya 0. Ini titik yang pertama. Oke, sekarang kita mencari titik yang kedua. Misal titik yang kedua itu untuk si garis A ya, Q-nya kita nolkan ya. Maka kita akan memperoleh total cost-nya berapa? 120 juta. Kita pakai persamaan yang A ya, ditambah 5.000, Q-nya 0, maka kita memperoleh nilai total cost-nya, ini kan 0 ya, total cost-nya adalah 120 juta. Maka titik berikutnya adalah Q-nya 0, total cost-nya 120 juta. Oke, nah teman-teman, ini adalah titik untuk garis A. Yuk kita plotkan ya di sini. Minus 24.000, minus 24.000. Kita lihat di sini ya. Ini minus 24.000 itu kira-kira ada di sini lah ya. Sini. 24.000 terus 0 120.000. 0 120.000 tuh kira-kira di sini ya. Oke, nah berarti kalau misalnya kita tarik garis ini, kita tarik garis ya, kita pakai manual nggak apa ya, penggarisnya so sweet banget. Ini kalau kita tarik garis seperti ini, garis lurus aja. Ini untuk yang A. Gini ya. Oke, sekarang kita mendapatkan garis A. Nah, kita akan mencari garis untuk yang B ya, teman-teman. Maka kita akan hitung kembali untuk yang B. Oke, untuk yang B, misalkan ya, kita sama ya caranya kayak tadi. Misalkan total cost-nya adalah 0, maka kita pakai persamaan B, 140 juta ditambah 4.000 dikali Q sama dengan
total cost-nya adalah 0, maka kita memperoleh Q-nya itu berapa? Caranya sama ya, matematis. Maka kita memperoleh Q-nya adalah minus 35.000. Kalau sudah dihitung, maka titiknya adalah minus 35.000, total cost-nya 0. Oke, sekarang kalau misal Q-nya yang 0, maka total cost-nya berapa? 140 juta ditambah 4.000 dikali Q-nya 0 sama dengan total cost-nya adalah 140 juta. Maka titik B, satu lagi, itu adalah 0,140 juta. Oke, nah ini yang akan kita plotting di sini. Mana tadi? Gambarnya hilang. Ini kita plotting ya. Pertama, yang 35.000 ini sama ini 35.000, 35.000 tuh kira-kira ada di sini ya, 35.000 ya, 35.000,0 tuh di sini. Terus ininya 140 tuh di sini ya. Oke, kita tarik garisnya. Ini garisnya begini lah ya. Pokoknya yang kalau kelihatan tinta biru yang B. Oke, nah sekarang kita pengen tahu garis yang C. Oke, sama caranya, hitung dulu ya. Kalau misalnya total cost-nya sama dengan 0, maka kita pakai persamaan yang C ya, 160 juta ditambah 5.000 Q sama dengan total cost-nya adalah 0, maka kita akan memperoleh Q-nya adalah minus 32.000 kalau sudah kita hitung dengan menggunakan operasi matematis ya. Nah, berarti ini titik untuk yang C, yang pertama. Oke, titik yang kedua kita cari. Misalkan Q-nya yang kita nolkan, maka kita memperoleh total cost-nya adalah ini. Kita peroleh total cost-nya sama dengan 160 juta. Maka titiknya adalah 0,160 juta. Maaf ya. Ini ya, teman-teman. Ini untuk yang C. Sip. Kita plotkan dulu di sini. Minus 32 juta. 32 juta itu di sini ya. Ini 32 juta dan satu titik lagi 0,160 juta. 0,160 di sini ya, teman-teman. Kita pakai yang beda lah ya. Oke, ini. Ini ya. Ini yang C. Oh, berarti dia ke atas banget gitu ya. Tuh ya. Ini yang hijau, ini yang C ya teman-teman. Oke, berarti dia naik banget ke atas gitu ya. Nah, sekarang kita cari yang D, garis yang D. Oke, garis yang D sama ya caranya teman-teman. Kita hitung lagi. Pertama, misal total cost-nya kita nolkan, maka kita menggunakan persamaan yang D, 130 juta ditambah 3.000 Q sama dengan total cost-nya 0, maka kita akan memperoleh Q-nya berapa? Setelah dihitung secara matematis, Q-nya adalah 43.000. Salah teman-teman. Maaf. Ini minus 43.333 ya. Oh, ini kenapa pakai ini? Jadi titiknya adalah Q-nya minus 43.333, total cost-nya 0. Oke, sekarang kita cari titik berikutnya dari si D. Kalau misalnya Q-nya kita nolkan ya teman-teman. Kalau misalnya Q-nya kita nolkan, maka kita masukin dulu ke rumus persamaan dari si ini ya, D. Ini kita nolkan, maka kita memperoleh total cost-nya itu adalah, ini setelah kita hitung, ini kan habis 130 juta. Oke, dari sini kita ketahuan nih, titiknya adalah
Q-nya 0, maka si total cost-nya adalah 130 juta. Oke, kita sudah dapat nih titiknya. Minus 43.333 sama 0,130. Yuk, kita hitung ya. Pakai yang pink aja. 43.000 itu berarti kira-kira di sini lah ya, 43.1. Masih kecil banget lah. Di sini lah ya kira-kira. Ya, 43 minus 43.333,0 dan ininya satu lagi 0,130.000. 0,130 di sini nih teman-teman. Oke, di sini ya. Kita tarik ya. Bener nggak sih hitungan kita? Gini dong. Ini pakai pulpen warna pink. Ini deh. Oke. Jadi teman-teman kayak gini ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Tadi kan di soal katanya itu ini catatannya ya. Kalau misalnya kita produksi dalam range kuantitasnya itu 10.000 sampai 20.000, berarti kita tandain nih. Ini range-nya ini ya, kuantitas 10.000 hingga 20.000. Kita tandain teman-teman. Di range 10.000 ya. Ini harusnya titik-titik, garis-garis putus-putus. Dah, ini ya. Oke. Kita perhatikan teman-teman di range yang antara 10.000 hingga 20.000. Nah, di sini bisa kelihatan teman-teman, ternyata garis yang paling bawah itu adalah garis yang D. Artinya apa? Dia paling bawah itu artinya total cost-nya paling rendah nih. Total cost-nya paling rendah. Gitu ya, si D ini. Terbukti ya bahwa lokasi D ini jika kita memproduksi dengan range 10.000 sampai 20.000 kuantitas produk kita, ternyata dia menghasilkan total cost yang paling rendah dibandingkan dengan 3 lokasi lainnya. Gitu. Jadi perhitungan tadi kita terbukti. Itu ya. Terima kasih teman-teman.